pengucapan syukur karena kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Lebih dari itu Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih karena kami boleh bersatu hati untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terlebih dulu kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan yang boleh menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kau tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang disampaikan boleh kami terima, boleh kami pahami, dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat beribadah. Terima kasih Mbak Ati minggu lalu telah mewakili saya. Sudah senang Mbak Ati khotbah? Amin. Saya kan khotbahnya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan baik atas semuanya, dan karena itu kita boleh berada kembali. Saya baru sadar bahwa ternyata wilayah ini, wilayah 6 dan 7 pada bulan ini, tanggal 17 bulan Juni ini akan ada seminar pria. Pak Nanang lupa itu daerah yang adakan ya? Oh iya, betul. Apa temanya? Terbebas dari ikatan dosa. Ya, Bapak Pendeta Andi Winarko yang akan berkhotbah, dan karena itu kita diminta untuk segera mendaftarkan diri berapa jumlah pria kita yang akan ikut. Karena itu selesai ibadah nanti dihitung, dilihat siapa saja yang bisa ikut ibadah kaum pria nanti, terbebas dari belenggu dosa. Rupanya mengarah terus ke sana, karena itulah pokok hidup kita semua. Kemarin saya ketemu Pak Pendeta Surono dan memberitahukan bahwa tanggal 19 bla bla bla, berarti itu kelanjutan dari tema yang pertama. Masih ingat kaum pria dulu di sini apa temanya? Uang dan keluarga. Besok bulan Juli akan ada seminar kita dengan pemulihan keluarga, didahului dengan terbebas dari ikatan dosa. Dan pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, selamat datang. Ini Cahayu Komedan. Pak Joko, berapa lama dari orang Semarang? Puji Tuhan. Ada lagi yang lama dari ketemu? Bu. Oh iya, Sugeng rawuh Bu. Sajake bakulahnya rawuh. Saudara kita, puji Tuhan, luar biasa bersama-sama dengan kita semua. Kita akan membuka bersama pagi ini firman Tuhan, 2 ayat bagian firman Allah yang kita baca dari Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Kaum pria kemarin kita telah membahas bagian itu, tapi kita perdalam lagi pada kesempatan ini. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Dari pokok ini kita akan membahasnya. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam terjemahan yang lain, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua firman Allah yang hidup. Itu 456 menjadi bagian kalau di perjanjian baru, dalam terjemahan baru 2 ayat itu 456 kalau di sini. Dikatakan seperti ini: jika engkau ingin disukai oleh Allah maupun oleh manusia dan dikenal sebagai orang yang bijaksana
dan berakal budi, percayakanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan dan jangan sekali-kali bersandar kepada akalmu. Segala perbuatanmu utamakanlah Allah, maka Ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Ini firman Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini. Kehidupan itu layaknya sebagai sebuah perjalanan. Dalam sebuah perjalanan itu terkadang kita mengalami naik turun, karena jalan tidak pernah lurus-lurus saja. Ada naiknya, ada turunnya, ada belok ke kiri, belok ke kanan. Dan selalu untuk belokan itu terukur bagi semua kendaraan yang bisa melewati, melampaui. Karena apabila perjalanan atau belokan itu terlalu tajam, juga akan membahayakan setiap pengendara. Demikian juga apabila tanjakan atau turunan terlalu tinggi, itu semua juga akan mengganggu. Apalagi kalau kendaraan sekarang banyak yang matic, Bapak Ibu Saudara. Kalau tanjakan itu terlalu tinggi, berarti turunnya tinggi, panjang, itu bisa membuat kendaraan itu slip sewaktu-waktu. Karena dengan kendaraan matic itu sudah diatur semua, hanya dibantu oleh rem saja. Jadi kalau keliwat panas itu bisa jebol dan bablas, wes angin ini tidak bisa dikendalikan. Sehingga kehidupan yang ada ini, kalau dulu manual, orang merasa kurang lincah. Nah, sekarang saya kalau naik kendaraan yang manual kurang lincah. Apalagi kalau di kota besar yang begitu ramai, yang harus sesegera untuk ganti gigi. Naik turun ganti gigi. Kalau dengan matic di kota lebih nyaman dan seterusnya. Tetapi itulah warna kehidupan. Setiap hal yang canggih pasti ada kelemahan-kelemahan. Dalam perjalanan hidup kita semua, Tuhan menghendaki kita menyadari itu, bahwa dalam kehidupan kita ada hal-hal yang aneh, ada hal yang tidak biasa yang perlu kita waspadai, dan kita terus memacu diri agar perjalanan hidup kita tetap aman, nyaman sampai kepada tujuan. Dan di dalam kisah yang kita baca tadi, supaya kita sampai ke tempat tujuan dan berhasil untuk setiap perjalanan hidup kita. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap jiwamu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Ada 3 perkara yang hendak kita renungkan pada kesempatan ini. Dalam kehidupan kita, hendaklah kita mempercayakan diri kita sepenuh-penuhnya kepada Tuhan, sebab Dialah yang mengendalikan hidup kita. Dia sudah tahu jalan, Dia sudah tahu liku-liku kehidupan, Dia sudah mengerti apa-apa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Meskipun kita belum yakin penuh, terkadang dalam perjalanan hidup ini kita masih gamang antara yakin dan tidak yakin, antara percaya dan tidak percaya. Tetapi itulah yang ada. Itu sebabnya firman Tuhan dalam hidup ini menyemangati kita untuk kita selalu ingat kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan lain kata, percayakanlah dirimu. Percayalah kepada Tuhan. Tetapi dalam bahasa hidup sehari-hari dikatakan sebagai percayakanlah, kumandela uripmu ana ing Sang Kristus dengan sungguh-sungguh. Mempercayakan berarti kita meyakinkan, kita gantungkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan, sebab Tuhan yang Maha Tahu, yang memiliki rencana besar
atas setiap kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang ada di depan langkah kita. Hari ini mungkin kita melangkah hidup kita dengan nyaman-nyaman saja. Tetapi sewaktu-waktu kita ada duri di depan kita, ada kerikil di depan kita, ada pasir di depan kita. Kenapa pasir? Kalau naik motor dalam perjalanan jalan yang sudah dikerasi, ada pasir tercecer di situ, tiba-tiba kita kaget dan ngeremnya dengan rem depan, kita akan tercelakai oleh sepeda motor itu. Allah tahu semuanya dalam hidup kita. Dalam perjalanan kita sampai ke depan, semua ada di tangan Tuhan. Meskipun dalam kita seringkali tidak tahu apa yang terjadi besok. Karena firman Tuhan yang lain mengatakan hari besok ada kesusahannya sendiri, hari besok ada masalahnya sendiri. Tapi kalau kita mempercayakan hidup kita sepenuh-penuhnya kepada Tuhan Allah kita, Dia tahu segalanya dan Dia sanggup untuk menolong, melepaskan kita dari segala keadaan yang tidak baik. Yang kedua dikatakan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan mengandalkan dirimu sendiri. Jangan mengandalkan hidupmu sendiri. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja dan tidak perlu berpikir. Bukan itu. Mengandalkan diri sendiri artinya umalungkung bahwa semuanya bisa saya lakukan. Semuanya bisa saya capai. Semuanya bisa saya perbuat dengan kehidupan kita. Hidup kita terbatas. Kekuatan kita tidak seberapa. Dan hanya Tuhan tempat sandaran kita untuk kita mempercayakan diri kita kepadanya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan bahkan pengertian kita sendiri. Waspadai, perhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dalam jalan-jalan kehidupan kita. Selalu ada hukum-hukum, selalu ada tanda-tanda, selalu ada perkara-perkara yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, janganlah engkau menganggap ayat ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Mengakui dia. Mengakui Tuhan artinya kita percaya bahwa hidup kita sampai hari ini kita ada. Kalau Pak Mesri tadi sedikit bersaksi, dalam 3 hari rasanya banyu pahit, makanan pahit. Sebenarnya yang pahit bukan banyunya, bukan makanannya, tetapi rasa di sini. Ada sedikit gangguan dan puji Tuhan kalau bangkit serukan nama Yesus. Waktu bangkit diserukan nama Yesus, lemese hilang. Kita tidak tahu semuanya. Hanya kita perlu mengakui Tuhan bahwa kita ada sampai saat ini. Apapun bentuknya, modelnya, rasanya yang kita hidupi, itu karena campur tangan Tuhan atas kita. Amen. Jangan pernah menyesali hidupmu hari ini. Saya kenapa hari ini seperti ini? Ada campur tangan Tuhan. Saya tidak tahu apakah kemarin atau minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu yang saya beri gambaran bahwa kalau kita diizinkan Tuhan menanjak hidup kita berhasil karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Namun apabila kita diizinkan kejeglong, diizinkan kita jatuh, diizinkan kita terperosok, itu juga ada rencana Tuhan atas hidup kita. Untuk membentuk kita, untuk menuntun kita, untuk membawa kita semua menjadi sempurna seperti kemauan keinginan Tuhan atas kita. Ada 3 perkara itu dalam hidup kita yang perlu kita camkan. Percayalah atau percayakan dirimu kepada Tuhan. Jangan mengandalkan dirimu sendiri dan akui Tuhan. Hari ini kita ada sebagaimana ada karena Tuhan merencanakan semua. Waktu kemarin Mbak Ati telepon saya, kemarin dulu ya Mbak, suaranya parau. Dia katakan, katanya kok suaranya beda, karena wis suwe kenal begitu nek telepon dia kan nyah hari itu parau. Jadi Pak, kenapa tak sehat? Darahnya naik.
kolesterolnya mboten, apalagi Mbak sing ganggu sampean gulanya turun ya, semuanya menjadi tidak stabil pas hidupnya. Tuhan izinkan semuanya itu ada untuk kita bisa memberikan bahwa sebatas itulah hidup kita. Dalam perjanjian lama ada satu contoh firman Tuhan atau kehidupan yang mana kita bisa belajar daripadanya. Orang yang percaya sepenuh kepada Tuhan. Lalu bagaimana harus mengandalkan diri kepada Tuhan, lalu mengakui Tuhan dalam hidupnya. Tetapi manusia yang satu ini kita belajar daripadanya dari hidup Abraham. Kejadian pasal 12 ayat 1 dan seterusnya. Kita perhatikan. Abraham itu namanya muncul baru di pasal yang ke 10 atau 11. Dan daftar keturunan Adam, daftar keturunan Terah sampai Abraham disebut. Dan di pasal yang ini kita melihat bahwa hambanya disebut seperti ini. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini ayat yang pertama. Anak Terah ini, jadi Abraham itu bapaknya bernama Terah, orang pilihan Tuhan. Dan Terah memiliki anak Abraham. Dan waktu Abraham berusia 75 tahun, dipanggillah Abraham untuk meninggalkan tempat kediamannya, lalu pergi ke tempat yang tidak ditunjukkan, yang tidak diberitahukan, atau tidak diketahui kemana. Artinya membutuhkan sebuah keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan, bahwa dia ada di jalan yang benar. Kita ulangi, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aduh menadu. Ning omah bapakmu dengan pergi, penak kira-kira enak mana tuh? Penak di rumah ya. Nek kesel, nek pijet Bu, ya. Nek capek pijet Pak. Kalau tidak punya uang, Pak, kan gitu. Enak. Gitu. Nyaman kalau hidup di rumah itu. Nyaman, enak. Semuanya tercukupi. Kalau di rumah sendiri. Tetapi kepada Abraham ini, firman Tuhan berkata, tinggalkan sanak saudaramu. Tinggalkan bapakmu. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tin, kamu tinggal di mana terakhir sebelum ke sini, sebelum ke Pelampangan kemarin? Tinggal di mana? Jakarta? Di Medan. Waktu kamu pergi tujuannya sudah tahu, mau kepada opung, kepada apa? Kabilan? Hah? Tulang. Tulang. Pada pamannya. Begitu semangat karena pergi ke pamannya. Sudah tahu tujuannya. Tapi kalau kita mau pergi, suruh pergi ke satu tempat yang tidak pernah kau ketahui. Hanya membutuhkan satu keyakinan dalam hidupnya yang menyuruh bertanggung jawab. Ini Abraham, Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Perintah Tuhan itu kepada Abraham supaya tinggalkan sanak saudaranya, tinggalkan keluarganya, tinggalkan kenyamanannya, pergi ke satu tempat dengan satu janji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Sudah menjadi bangsa yang besar hari itu? Belum. Kamu tinggalkan akan menjadikan engkau bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur.
akan juga diberkati, akan dibuat menjadi terkenal, dan kemanapun engkau akan menjadi berkat. Ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sebuah keadaan yang hanya bisa ditanggapi dengan percaya kepada Dia. Percaya hanya kepada Tuhan. Setidaknya akan ada berkat yang luar biasa. Pertama, akan kujadikan bangsa yang besar. Berkat yang kedua adalah namamu akan menjadi masyhur. Engkau akan menjadi berkat, bahkan engkau akan memberkati atau menjadi berkat bagi orang lain. Belum ada apa-apa. Tapi Abraham begitu yakin, begitu percaya kepada Tuhan. Sehingga ayat keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia nggak tanya kepada Tuhan yang menyuruh. Dia tidak ragu-ragu. Dia tidak tanya kepada tetangganya, kepada pamannya, kepada bapaknya yang selama itu hidup bersama-sama. Tidak tanya-tanya kemana-mana. Melainkan Abraham dengan satu tekad dan keyakinan, pergilah Abraham seperti difirmankan Tuhan kepadanya. Bahkan kepergian Abraham itu yang belum tentu jeluntrungnya bagaimana. Lot itu anak Nahor, pamannya. Jadi Pak Terah punya adik namanya Nahor, punya anak namanya Lot, ikut sama Abraham itu. Dan waktu disuruh pergi, Abraham dengan seluruh keluarganya, Lot ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Yang heran, umur 75 tahun itu Abraham belum memiliki seorang keturunan. Sudah usia tua, istrinya juga usia tua, disuruh pergi meninggalkan sanak famili, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, kita memperhatikan tidak punya keturunan. Janji Tuhan, akan kujadikan kau menjadi bangsa yang besar. Orang bisa katakan, kalau misalnya kita hari ini mungkin kenyang, benar kok enggak Tuhan? Pak Bandi pas dagang, kalau kulaan begitu, karena kulaan dan nanti bisa dijual. Nanti kalau kulaan 700.000 dijual 700 selawe. Oh, ketara moto nanti itu payu akan dapat untung 25.000. Tapi karena barang dagangan yang dibeli itu sudah madol nih, pasti payu pasti akan beruntung 25.000. Tapi kalau Pak Bandi membeli sebuah produk yang ya kanggo karpu, ora kanggo karpu dituku kira-kira seperti Pak Bandi. Nah, dia akan ragu-ragu, dia akan ini tak tuku tak gawe apa gitu loh. Bahkan kalau toko-toko yang ada di desa itu kadang-kadang dibeli, Pak saya beli apa gitu, nggak ada. Karena apa? Nggak madol nih, nggak menjanjikan kalau kulaan itu nanti hanya mandek dan uang akan berhenti di situ, tidak bisa diputar. Nah, ini janji Tuhan tuh masih abu-abu, ragu-ragu. Tapi Abraham pergi seperti yang difirmankan kepadanya karena yakin, dan Lot ikut bersama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Terus ayat 5. Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Luar biasa. Dia dengan iman, dengan yakin kepada Tuhan, dia pergi dengan semua yang dilakukan, bahkan seluruh harta bendanya
anak-anaknya, nah bukan anak-anak, budak-budak yang dimiliki harta benda, termasuk rojo koyonya dibawa semua. Lalu berikutnya, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sudah pergi sampai ke tempat tujuan, masih janji daripada Tuhan. Lalu dalam menerima janji itu didirikanlah mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Apa dibuat mezbah? Kenapa dibuat mezbah? Dalam perjalanan yang tidak yakin itu, yang belum menghasilkan itu, tapi karena dia yakin kepada Tuhan yang sudah menyuruh dia membuat mezbah, tempat persembahan kepada Tuhan. Gurung enek asile. Halo? Belum kelihatan hasilnya, tetapi perjalanan itu yang diyakini oleh Abram sebagai yang dipercayakan hidupnya kepada Abram, yang dia percayai sepenuhnya, Tuhan pasti ada di pihaknya. Tuhan tahu segala sesuatu, hingga sampai ke tempat itu dia mendirikan sebuah mezbah. Akan kubawa persembahan kepada Tuhan yang kupercayai. Deling, kalau dirunut dari situ, pergi tempat itu tidak membawa berkat yang lain yang sudah dimiliki saja. Akan kujadikan kau bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau akan menjadi berkat kepada semua orang. Dalam perjalanan itu belum menanam, belum menghasilkan sesuatu, baru sampai di tempat itu dan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di tempat itu mezbah sudah didirikan dan persembahan kepada Tuhan disampaikan kepada Bapa di surga. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Bet-El. Ia memasang kemahnya dengan Bet-El di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia bertempat tinggal, mendirikan mezbah dengan satu catatan, persembahan bagi Tuhan utama bagi dia, bagi Abram. Setelah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Untuk keyakinannya, kepercayaan kepada Tuhan, kepatuhannya kepada Tuhan sungguh-sungguh luar biasa di awal perjalanan ini. Tetapi apakah Abram terus berjalan dalam kenyamanan, dalam hubungan yang erat dengan Tuhan? Kita perhatikan ayat selanjutnya. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Di tanah Negeb dia tinggal, terjadi kelaparan, lalu Abram pergi ke Mesir, ngungsi ke Mesir. Perhatikan. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya. Lalu waktu dia dari negerinya Ur-Kasdim pergi membawa membawa istri dan Raja Bruno, lalu Lot ikut dengan satu keyakinan yang luar biasa, Tuhan akan beserta, Tuhan akan mengadakan persembahan dibuat. Tetapi dalam bagian ini beda. Perhatikan 11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya. Kalau dulu yang berkata siapa? Yang berkata siapa? Pasal 1, pasal 12, 1, 2, 3. Tuhan berfirman, pergilah, perintah Tuhan ada. Tetapi hari ini, Pak, dalam pembacaan ayat 11, pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah Abraham kepada Sarai istrinya. Bukan Tuhan yang berbicara, tetapi sekarang Abraham yang ngomong. Ini isi hati Abraham.
memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Saya ngomong siapa? Padahal umur bojone sudah 65 tahun. Halo. Abraham umur 75, Abraham dengan Sarah terpaut 10 tahun, jadi umur 65 tahun. Tapi dia katakan isi hati Abraham ini berubah dari yang percaya kepada Tuhan hari itu, sekarang dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia yang berbicara, suara hatinya yang bersuara. Dia katakan, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Halo, siapa yang ngomong? Suara Abraham atau Abram adalah sekarang yang mewarnai hidupnya. Bukan lagi mempercayai hidupnya kepada Tuhan seperti awal-awal hidupnya, tetapi hari ini dia sudah andalkan dirinya. Nanti kalau karena kamu itu cantik, kita ke tempat lain, maka saudara-saudara kasih Tuhan, Abram khawatir, jangan-jangan karena engkau cantik, aku nanti dibunuh. Suara dirinya tidak sama dengan suara Tuhan. Waktu dia mengandalkan dirinya ada rasa takut. Waktu dia mengandalkan dirinya ada rasa khawatir. Waktu ada ketakutan dalam hidupnya, maka hal-hal lain yang berkecamuk di pikirannya diterjemahkan, dan itu menjadi celah bagi dia untuk berbuat dosa di hadapan Tuhan. Lanjutkan. Katakanlah bahwa engkau adikku. Waduh. Untuk menyelamatkan diri. Nek dulu yakin apapun yang terjadi Tuhan yang menyuruh. Satu tempat ke tempat ada Tuhan yang menyuruh, ada persembahan yang dipersembahkan. Tetapi hari itu suara hatinya, hidupnya yang diandalkan sudah mulai berubah. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh engkau. Kalau bagian pertama tadi, Abraham meyakinkan, taruh seluruh hidupnya, percayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan, kepada janji Tuhan. Tapi hari ini dia mau titipkan hidupnya kepada kebaikan istrinya. Dengan kata menghadapi perjalanan dia takut. Dia sudah tidak lagi yakin kepada Tuhan yang menjadi pimpinannya, menjadi penuntunnya, menjadi Tuhan yang menjadi harapannya. Hari itu harapannya kepada dirinya dan melanjut kepada istrinya. Terkadang dalam perjalanan kita itu berubah setia kepada Allah. Allah ingin supaya kita percaya sepenuh kepada Tuhan. Jangan mengandalkan Dia, mengandalkan diri kita. Lalu akuilah Tuhan dalam segala sesuatu, maka semuanya akan diluruskan. Tetapi kali ini Abraham menjadi berubah setia. Kita perhatikan kata, kalau engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh engkau. Sudah dikasih Tuhan, ini keadaan yang bisa terjadi dalam perjalanan hidup setiap orang. Allah menghendaki supaya kita yakin sepenuhnya akan pimpinan Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, dan seluruh rencana yang sempurna. Dan itu pada waktu Abraham mengalami seperti itu, semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik. Halo. Tetapi pada waktu dia mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan istrinya, perhatikan ini ayat selanjutnya. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Perhatikan. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarah, mereka memuji-muji di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai, jantan, budak laki-laki, perempuan, keledai betina, dan unta. Ya, waktu dia mengandalkan dirinya, waktu dia mengandalkan istrinya, maka berkat Tuhan masih ada, berkat Allah masih ada. Waktu dia mengatakan itu semuanya dalam tipu muslihat yang dilakukan, firman Tuhan memberitahukan bahwa dia mendapat kambing, domba,
lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki, budak perempuan, keledai betina, dan unta. Saya belum sadar. Makanya kalau tidak mengandalkan diri itu, mungkin waktu kita kurang meyakini Tuhan, Tuhan masih bisa pelihara, masih bisa meyakini kita, menolong kita, membebaskan kita, memberkati kita. Tetapi akibat dari itu semuanya, perhatikan. Tetapi Tuhan, ayat 17, apa dikatakan? Menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Yang berbuat salah siapa? Abram tidak lagi meyakini Tuhan Allahnya. Abram mulai berubah setia. Abram mulai mengandalkan dirinya. Abram mulai mengandalkan istrinya. Nanti aku melalui kamu akan diselamatkan, aku akan tertolong. Dan itu terjadi. Dan setelah itu dia mendapatkan semua berkat. Masih berjalan luar biasa. Ayat 17, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Firaun itu raja Mesir. Dan pastilah karena Raja Mesir ditimpai oleh tulah kepada Tuhan, seluruh negeri Mesir itu mengalami hal yang tidak baik. Mengalami hal yang tidak baik. Mengalami penghukuman dan seterusnya. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga seisi istananya. Karena Sarah istri Abraham itu. Sudah kasih Tuhan, ini yang ada. Sementara rencana Tuhan atas setiap hidup kita, Tuhan akan meluruskan jalanmu. Bahkan dalam terjemahan yang hidup diberitahukan ayat yang ke-6, dalam segala perbuatanmu utamakanlah Allah, maka Ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Abraham mendatangkan petaka. Ketidakyakinan Abraham kepada Tuhan, ketidaksungguhan Abraham kepada Allahnya, bukan hanya tertimpa atas dia saja, tetapi seluruh istana Firaun, seluruh negeri Firaun, seluruh negeri Mesir mengalami tulah daripada Allah. Mengalami malapetaka daripada Tuhan. Tetapi kepada orang yang bersungguh-sungguh takut akan Allah, mengutamakan Tuhan, Tuhan membela, menolong setiap kita. Dan hari ini kepada Tuhan, kepada kita semua dikatakan firman Tuhan, utamakan Allah, maka Ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Memahkota akan mewarnai hidup usaha kita, seluruh hidup kita. Kita akan diberi mahkota daripada Tuhan. Namanya mahkota itu sesuatu yang mudah dilihat, dinikmati, dilihat, dan satu kebanggaan yang ada. Dan itu adalah keberhasilan Tuhan atas kita. Usaha, keluarga, anak-anak, semuanya akan mendapat satu kecemerlangan pembelaan Tuhan, dibuat berhasil oleh Allah kita. Janji Tuhan kepada setiap kita, kalau kita memenuhi janji Allah atas kehidupan kita tadi, maka Tuhan akan menolong kepada kita semuanya untuk menikmati janji Allah yang besar. Sekali lagi saya akan bacakan di dalam Amsal yang tadi kita baca. Jika engkau ingin disukai oleh Allah maupun oleh manusia, ini dalam firman Allah yang hidup ya. Jika engkau ingin disukai oleh Allah maupun oleh manusia dan dikenal sebagai orang bijaksana dan berakal budi, percayakanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan dan jangan sekali-kali bersandar kepada akalmu. Dalam segala perbuatanmu utamakanlah Allah, maka Ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Biar kita di saat pagi hari ini boleh menoleh kemana kita percayakan hidup kita, kepada siapa kita yakin
Apakah kita masih yakin, patuh, tunduk, menghormati Tuhan lebih dari semua? Seperti Abraham pada saat pertama dipanggil Tuhan dengan yakin, dan Tuhan membuat semuanya berjalan dengan baik. Bahkan dia mempersembahkan persembahan-persembahan yang benar di hadapan Allah. Tapi pada waktu Abraham mulai miring hatinya, pada waktu Abraham mulai mengandalkan dirinya, pada waktu dia kurang mengakui Tuhan, Tuhan yang bisa, Tuhan yang mampu, malah petaka terjadi. Bahkan orang-orang lain di sekelilingnya menghadapi malapetaka. Jangan biarkan itu. Kembali kepada Tuhan. Sebab dalam ayat itu kita memperhatikan bahwa akhirnya Abraham diusir pergi dari negeri itu untuk menerima pertobatan dari Fir'aun. Aku akan tinggalkan karena tulah ini, engkau sudah menipu aku, dan maka pergi dari tempat ini. Diusir. Dan pada waktu itulah Abraham pergi, meninggalkan ketidaknyamanannya, meninggalkan ketidaksungguhannya, meninggalkan apa yang sudah ditinggalkan, mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya, mengandalkan rencana-rencana sendiri. Tanggalkan tempat itu. Di Mesir, tempat kegagalan bagi dia, tempat malapetaka bagi dia, dan dia pergi bertobat, kembali kepada Tuhan. Sejarah berikutnya pasal yang 13, Abraham berubah. Jangan berlama-lama tinggal di Mesir seperti Abraham. Kalau kita gagal, kalau kita mengandalkan diri kita, kalau kita sudah kurang yakin kepada Tuhan lagi dan hidup kita, mungkin kita mengandalkan diri kita, kebiasaan kita, pikiran kita, mengolah pikiran kita sendiri dengan cara apa kita lakukan. Kita menganggap semua buah pikiran kita yang benar. Tapi kalau itu memang salah, segera kembali kepada Tuhan. Kembalikan bahwa hanya firman Tuhan yang benar, hanya petunjuk Tuhan yang benar. Langkah-langkah selama yang kurang benar, segera tinggalkan. Abraham harus pergi dari Mesir untuk menggantungkan diri kembali hanya kepada Tuhan yang Tuhan kali memberkati kita semua di saat pagi yang indah ini. Sementara kita akan meyakinkan, membawa diri kita dengan sungguh-sungguh yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan yang benar, petunjuknya yang benar, dialah yang punya rencana sempurna di atas semua. Kalau selama ini buah pikiran kita yang kita lakukan, kalau sementara pendapat manusia yang kita lakukan, kalau sementara pimpinan atau pendapat berat orang lain kita lakukan, tanggalkan itu, kembali hanya kepada Tuhan saja. Kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Biarlah nama Tuhan